Berkaitan dengan tugas praktek akuntansi, saya Duma Angelia Tambunan dengan NPM C1C017094 akan menjelaskan mengenai PSAK 73 tentang sewa. Presentasi hari ini akan berbicara mengenai PSAK 73, di mana PSAK ini akan menggantikan beberapa standar yang diantaranya kita akan membahas mengenai konsep sewa yang berada pada PSAK 30 tentang sewa. Kemudian dilanjutkan mengenai ruang lingkup yang dikecualikan sewa menurut PSAK 73 sebagai berikut. Yang pertama ada sewa dalam rangka eksplorasi ataupun penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya yang serupa yang tidak dapat diperbarui. Itu termasuk pada PSAK 64. Yang kedua ada sewa oleh penyewa atas aset biologis yang termasuk pada PSAK 69. Yang ketiga ada perjanjian konsesi jasa yang termasuk di dalam ISAK 16. Yang keempat ada lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh penyewa. Dan yang terakhir ada hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi dalam PSAK 19 untuk item seperti film, rekaman video, dan lain-lain. Definisi mengenai sewa. Sewa adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee, atau sewa adalah kontrak atau bagian dari kontrak yang memberikan hak untuk menggunakan aset selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Sewa diklasifikasikan sebagai dua macam bagian. Yang pertama, sewa pembagian. Jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat terkait kepemilikan aset mendasar. Yang kedua, sewa operasi, di mana jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat terkait kepemilikan dasar. Mengenai PSAK 73, standar baru ini akan mengubah secara substansial pembukuan transaksi sewa yang digunakan oleh penyewa, namun aset dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Ringkasnya, berdasarkan PSAK 73, korporasi penyewa mesti membukukan hampir semua transaksi sewanya sebagai sewa finansial, sedangkan pembukuan sewa operasi hanya boleh dilakukan atas transaksi sewa yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, berjangka pendek atau di bawah 12 bulan dan bernilai rendah. Nah, yang termasuk dalam kategori ini misalnya sewa ponsel, laptop, dan lain sejenisnya. Pada konsekuensi pembukuan sewa finansial jangka panjang, di mana perusahaan harus mencatatkan aset sebagai sewa dan kewajiban sebagai sewa di dalam neraca, atau tidak ada pencatatan aset, utang, dan beban yang didepresiasi. Sehingga pencatatan ini pun mempengaruhi rasio utang, rasio pengembalian aset, dan masih banyak lainnya lagi. Demikianlah materi ringkas kita mengenai PSAK 73 tentang sewa, dan di slide kali ini kita akan membahas implikasi dari PSAK 73 itu sendiri. Contohnya sebagai berikut. Sebagai staf akuntansi yang bekerja di sebuah perusahaan, diwajibkan untuk mengadopsi pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 73 tentang sewa, di mana PSAK 73 tersebut mengubah pembukuan pada seluruh aset yang disewa, di mana harus mengakui aset yang perusahaan sewa dalam neraca dan menyusutkannya secara periodik, seolah-olah seperti sewa dengan hak opsi, walaupun dalam perjanjian awal sewa tersebut merupakan sewa tanpa hak opsi. Pertanyaannya, bagaimanakah perlakuan pajak atas perubahan metode pengakuan sewa yang disebabkan karena pengubahan PSAK tersebut? Apakah perlakuan pajaknya mengikuti perlakuan akuntansinya? Bagaimanakah penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya akan dibahas di slide selanjutnya. Pada slide penyelesaian ada 5 poin. Yang pertama, dalam pasal 2 ayat 1 KMK 1169/1991, di mana aktivitas sewa dibedakan menjadi dua, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Adapun persyaratan sewa guna usaha dengan hak opsi sesuai pasal 3 adalah sebagai berikut, di mana jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Kemudian masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya
2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Sehingga perjanjian sewa guna usaha membuat ketentuan mengenai opsi bagi leasing. Sementara itu, persyaratan sewa guna usaha tanpa hak opsi sesuai pasal 4 KMK 1169-1991 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor, sehingga perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi leasing. Nah, jadi berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun kegiatan sewa tersebut menurut PSAK 73 yang terbaru dianggap sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi, namun perlakuan pajaknya tertuju kepada sewa guna usaha tanpa hak opsi sesuai dengan penjelasan pasal 28 ayat yang ke-7 Undang-Undang KUP. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.